Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zubaidillah dari kelas 5D NIM 176. Saya akan menjelaskan materi manajemen rantai pasok dari bab 1 sampai 13. Yang pertama, bab 1, Introduction Silabi. Supply chain dan SCM adalah jaringan perusahaan yang bekerja untuk memproduksi dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko retail, perusahaan pendukung, atau jasa logistik. 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama, aliran barang hulu ke hilir. Contoh, bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi dikirimkan ke distributor pengecer, kemudian ke pemakai akhir. 2. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hulu ke hilir. 3. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Supply chain dan SCM atau prospektif operasi dan pemasaran. Supply chain jaringan fisiknya yakni perusahaan yang terlibat dalam bahan baku. SCM adalah metode atau alat pendekatan pengelolanya. Supply chain bukan hanya untuk urusan internal namun eksternal atau hubungannya dengan perusahaan partner. Perusahaan yang ada di supply chain harus menawarkan konsumen, bekerja sama, membuat produk murah, mengirim tepat waktu, dan kualitas yang bagus. Area cakupan SCM. Apabila mengacu sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan utama yang masuk dalam klarifikasi SCM. 1. Kegiatan merancang produk baru. 2. Kegiatan merancang produksi persediaan. 3. Kegiatan mendapatkan bahan baku. 4. Kegiatan melakukan produksi. 5. Kegiatan melakukan pengiriman. Fungsi fisik dan mediasi pasar. Aktivitas fisik. 1. Sourcing. 2. Penyimpanan material. 3. Distribusi atau transportasi. 4. Pengembalian produk. Aktivitas mediasi pasar. Yang pertama, riset pasar. 2. Pengembangan produk. 3. Penetapan harga diskon. 4. Pelayanan purna jual. Detail SCM. 1. Pengembangan produk. Melakukan riset pasar, merancang produk, melibatkan supplier. Pengadaan. Memilih supplier, mengevaluasi kerja, pemberian bahan baku, memonitor supplier. 3. Perencanaan dan pengendalian. Demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, kegiatan produksi, dan pengendalian kualitas. Yang keempat, distribusi. Perencanaan jaringan, penjadwalan pengiriman, dan memelihara hubungan dengan jasa pengiriman. Bab 2. Manajemen rantai pasok. Tantangan dalam mengelola supply chain. Yang pertama, perusahaan menghadapi fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku. 2. Perusahaan juga menginginkan supplier menggunakan JIT mengirim produk dalam waktu tepat. 3. Kompleks yang lain adalah pembayaran, budaya, dan bahasa. Tantangan. 1. Kompleksitas struktur dan supply chain. 2. Ketidakpastian. Aplikasi internet dalam konteks supply chain. 1. Electronic procurement, pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek. 2. Electronic fulfillment, pemenuhan pesanan pelanggan. Masuk ke bab 3. Distribution network basic. Pentingnya lokasi, salah satu keputusan di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Pilihan yang ada dalam lokasi. 1. Tidak pindah, meluaskan fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas. 3. Menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja.
2. Nilai tukar dan risiko mata uang. 3. Biaya. 4. Sikap. 5. Kedekatan dengan pasar. 6. Kedekatan dengan supplier. Dan yang ketujuh, kedekatan dengan pesaing. Metode penentuan lokasi. Location factor rating ialah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Langkah yang perlu dilakukan dalam location factor rating. 1. Membuat daftar faktor. 2. Membuat pembobotan untuk setiap faktor yang ditetapkan. 3. Menuat skala penelitian untuk tiap faktor. 4. Membuat beberapa alternatif lokasi. 5. Memberi penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada skala penelitian. 6. Analisis tiap faktor dengan mengalokasikan bobot. Dan yang ketujuh, beri rekomendasi berdasarkan nilai poin. Metode penentuan lokasi ialah teknik sistematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal. Masuk ke bab 4, multi-item inventory. Di sini kita ditunjukkan grafik. Dan ini cara menghitung grafik tersebut. Masuk ke bab 5, multi-inventory by Excel. Di sini kita ditunjukkan cara menghitung menggunakan Excel untuk mempermudahkan kita. Masuk ke bab 9, e-commerce. E-commerce adalah pertukaran barang dan jasa, biasanya orang independen yang didukung oleh penggunaan komprehensif sistem TIK yang kuat dan infrastruktur jaringan berstandar global. Tujuannya adalah mitra bisnis harus memasangkan sistem TIK bisnis mereka. Sistem ini harus bekerja bersama tanpa hambatan dan harus berbagi, bertukar, dan memproses data. 5. Pendekatan e-commerce adalah 5C. 1. Perdagangan. 2. Kolaborasi. 3. Komunikasi. 4. Koneksi. 5. Komputasi. E-procurement adalah otomatisasi penggandaan suatu organisasi dengan menggunakan APK berbasis web. Ini memungkinkan pelanggan dan pemasok yang tersebar luas untuk berinteraksi dan melakukan transaksi. E-administrations adalah mekanisme yang merubah proses kertas di kantor tradisional menjadi proses elektronik dengan tujuan untuk menciptakan kantor tanpa kertas. E-democracy adalah menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi abad ke-21 untuk mempromosikan demokrasi. Jenis jaringan bisnis. Yang pertama, Agora Web Business adalah tujuannya untuk menjalankan pasar barang dan nilai. 2. Agregator Web Business, tujuannya untuk menjalankan pasar super digital. 3. Integrator Web Business, tujuannya untuk membangun rantai penciptaan nilai yang optimal. 4. Aliansi Web Business, tujuannya untuk membangun ruang penciptaan nilai yang mengatur diri sendiri. 5. Distributor Web Business, tujuannya pertukaran informasi barang dan jasa, contoh UPS, AT, dan T-Telkom. 1. Jenis virtual money. Yang pertama, strong definition ialah terdiri dari unit nilai yang disimpan dari media elektronik dan secara umum dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. 2. Comprehensive definition ialah semua alat pembayaran metode clearing yang didasarkan pada inovasi teknis dan berpotensi dapat menyebabkan penggantian uang kertas dan koin. 3. Requirement ialah dokumen uang harus asli. Handling dokumen yang dapat dikirimkan melalui email. Masuk ke bab 10, SCM strategi. Elemen bisnis struktural sulit untuk diubah. Yang pertama, bangunan.
berupa peralatan, yang ketiga sistem komputer, dan yang keempat aset modal lainnya. Infrastruktural relatif mudah diubah. Yang pertama rakyat, yang kedua kebijakan, yang ketiga aturan keputusan, dan yang keempat struktur organisasi. Definisi. Strategi bisnis ialah rencana induk jangka panjang bagi perusahaan menetap arah umum. Strategi fungsional ialah menerjemahkan strategi bisnis ke dalam istilah fungsional, menjamin koordinasi dengan area lain, memberikan arahan dengan area lain. Analisis nilai ialah sebuah proses untuk menentukan pilihan terbaik ketika tidak ada formula yang jelas untuk melakukannya. Membantu mempertahankan fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan atau matriks preferensi. Trade-off prioritas umumnya sangat sulit unggul di keempat kinerja beberapa konflik umum. A. Biaya rendah versus kualitas tinggi. B. Biaya rendah versus fleksibilitas. C. Keandalan pengiriman versus fleksibilitas. D. Kualitas kesesuaian versus fleksibilitas produk. Bab 11 ECM Performance. Pengukuran kinerja supply chain ialah mengenai peneletakan metrik-metrik yang tepat pada tempatnya untuk menilai kondisi supply chain perusahaan. Manfaat yang pertama, melakukan monitoring dan pengendalian. 2. Mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi pada supply chain. 3. Mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. 4. Menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Kinerja aktivitas diukur dalam 7 dimensi, yaitu A. Biaya yang timbul dan suatu aktivitas. B. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. C. Produktivitas, mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. D. Outcome atau hasil dari suatu proses aktivitas. Formula kinerja rantai pasok. Salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam semua manajemen operasi adalah perputaran persediaan berdasarkan tahunan. Perputaran persediaan. Harga pokok penjualan dibagi rata-rata nilai persediaan. Not 1. Biaya pengiriman barang pelanggan ke pelanggan dikurangi biaya penjualan dan admin dengan biaya. 2. Dalam situasi di mana persediaan distribusi dominan, minggu pasokan lebih disukai dan pengukur berapa minggu persediaan dalam sistem waktu tertentu. Masuk ke bab 12 CRM PGCS. Yang pertama, kekuatan manajemen hubungan pelanggan dalam meningkat kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Makalah ini meneliti hubungan pelanggan atau CRM dalam supply chain management atau SCM dan kekuatan untuk meningkatkan kualitas produk serta kepuasan pelanggan manufaktur. Idealnya CRM diimplementasikan sepanjang rantai pasok dengan sinyal bergerak mundur dari pelanggan sampai kembali ke bahan baku paling dasar. Manajemen rantai pasok memiliki potensi untuk membantu organisasi dalam mencapai biaya dan nilai keuntungan. Tujuan utama dari makalah ini, yang pertama, untuk menguji pentingnya CRM pada kinerja. 2. Untuk menilai pentingnya setiap indikator manajemen hubungan pelanggan pada produk kualitas. 3. Untuk melidiki apakah manajemen hubungan pelanggan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Masuk ke bab 13 SRM dan SCM Performance. Supplier Relationship Management atau SRM memainkan peran penting dalam pengangguran biaya dan peningkatan efisiensi dalam fungsi rantai pasokan. Manajemen hubungan pemasok adalah proses bisnis yang menyediakan struktur bagaimana hubungan dengan pemasok dikembangkan dan dipelihara. SRM telah menjadi proses bisnis yang kritis sebagai akibat tekanan persaingan. Dari penelitian disimpulkan bahwa variabel independen yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap kinerja rantai pasokan. Rekomendasi adalah
bahwa Semen Bamburi Limited harus menciptakan nilai bagi proses dan produk rantai pasokan mereka dan berusaha untuk memiliki keunggulan kompetitif terhadap pesaing mereka. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.